Di Sabtu kuno rumaksa ing awan, di Sabtu geni rumaksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan dunyaku yen ora gelem reksa gegrek ulumu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondowarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitru Nawamka dimanapun Anda berada, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Ini masih terkait dengan dalam tanda kutip ijazah palsu. Jadi ini semakin seru. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi sudah membuat laporan. Ada beberapa nama yang dilaporkan. Dan setelah Bapak Jokowi melaporkan, di sini wartawan tentunya menggeruduk para terlapor. Saat itu sama-sama kita lihat, kita saksikan di media sosial. Bapak Roy Suryo ditanya oleh wartawan, "Pak Roy, ini Pak Jokowi sudah membuat laporan." Jawab Pak Roy Suryo, "Bagus." Demikian juga Dr. Tifa. Wartawan juga bertanya, "Dr. Tifa, Bapak Jokowi sudah membuat laporan." Jawaban dari Dr. Tifa sama, "Bagus," katanya demikian. Lalu pertanyaan juga diarahkan kepada Bapak Rismon Sianipar. Jawabannya dari Pak Rismon ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena keahlian yang mereka kuasai, keahlian yang Pak Rismon kuasai ini membuat Pak Rismon percaya diri. Dan bahkan ada ucapan akan menguliti Bapak Jokowi di pengadilan. Di sini perlu saya sampaikan, perlu saya pesankan untuk sesama anak bangsa ini, bahwasanya Pak Jokowi melaporkan orang-orang ini bukan perihal ijazah palsu. Ijazah palsu ini hanya sebagai penyebab terjadinya laporan ini. Yang dilaporkan Pak Jokowi adalah masalah pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Setelah para terlapor ini, Bapak Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, dan Rijal Fadilah, lalu muncullah sahabatnya, yaitu Abraham Samad. Abraham Samad menyampaikan, kenapa yang seharusnya mudah dipersulit. Seharusnya Pak Jokowi tidak perlu melaporkan orang-orang ini, tidak perlu mengkriminalisasi orang-orang ini. Ini ucapan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Samad. Lalu Pak Abraham Samad juga mengatakan, seharusnya di sini Bapak Presiden turun tangan untuk membereskan semua ini, membereskan kekacauan ini. Pertanyaannya, siapa yang membuat kacau? Tentu masyarakat juga bisa menilai. Dan begitu juga ucapan yang disampaikan oleh Roy Suryo
bahwasanya domain atau permasalahannya adalah ijazah. Kenapa orangnya yang dilaporkan? Demikian juga ucapan dari Dr. Tifa. Jadi menurut Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismond, dan Abraham Samad serta Rizal Fadilah, bahwa yang dipermasalahkan ini adalah ijazah. Ngapain orangnya disangkut pautkan? Perlu bapak-bapak yang sangat saya hormati ini ketahui, dan perlu juga untuk netizen Indonesia yang saya cintai ini juga memahami bahwasanya kalau mereka ini mempermasalahkan ijazah, sudah pasti ijazah itu ada tertulis nama pemilik ijazah, dan nama pemilik ijazah itu orangnya. Kalau kita mengungkit ijazah tersebut dan di situ tertulis nama dari seseorang, maka seseorang tersebut merasa juga bisa tersinggung. Karena apa? Karena memang sudah, menurut Bapak Jokowi, ini sudah keterlaluan. Nah, dengan adanya kejadian ini, saya sudah prediksi, saya sudah terawang bahwa mereka ini nanti betul-betul akan berpotensi untuk masuk penjara. Dan apa yang akan terjadi dalam persidangan? Di sini juga saya sudah terawang, saya juga sudah prediksikan. Di dalam persidangan nanti tidak ada atau hanya sedikit di sini menyebut mengenai ijazah. Karena ijazah itu sudah pasti terverifikasi keasliannya. Di sana hadir dari UGM yang menjadi saksi. Ini sudah membuktikan. Lain daripada itu, pemerintah ini yang mana tentunya Polri juga memiliki peralatan untuk menguji keaslian ijazah ini. Dan seperti teman-teman ketahui juga, mereka ini menginginkan uji laboratoriumnya di luar negeri. Jika demikian adanya, teman-teman, maka memang mereka ini sudah tidak percaya dengan apa yang ada di negeri ini. Kepada polisi tidak percaya, kepada UGM tidak percaya, dan kepada pemilik ijazah asli juga tidak percaya. Dan saya yakin kepada peradilan di negeri ini mereka juga tidak akan percaya. Berulang kali juga saya sampaikan, walaupun ijazah ini asli dan original, mereka tidak akan percaya. Karena hatinya sudah tertutup dengan rasa atau aura energi yang tidak baik. Maka hasilnya pasti tidak akan baik. Inilah sahabat Kitrun Pamungkas yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti di dalam persidangan ini yang mencuat kuat adalah masalah kasus pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Jadi masalah ijazah sudah pasti. Apabila UGM menyatakan asli dan laboratorium forensik Polri menyatakan asli, ini sudah final dan tidak akan bisa diganggu gugat lagi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita hidup di negara ini. Tentunya kita harus mengikuti aturan yang ada di negara ini. Jadi untuk bapak-bapak yang saya hormati, yang memperjuangkan, yang katanya ini mewakili rakyat, nah panjenengan harus mulai introspeksi diri. Rakyat mana yang panjenengan wakili?
masyarakat mana yang panjenengan wakili, agar permasalahan ini tidak tumpang tindih. Karena secara umum masyarakat melihat, menyaksikan segala apa yang panjenengan lakukan. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala ucapan, kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.